Nabi. Sekarang logika kaedahnya, amal ibadah yang tidak dilakukan di masa sahabat Nabi ini memunculkan dua kemungkinan jika dilakukan di zaman sekarang. Tapi dengan dua catatan, dia bisa dilakukan di masa lalu dan tidak ada penghalang untuk itu. Kemungkinan yang muncul, Nabi dan sahabat itu tidak tahu, atau Nabi dan sahabat tahu bahwa itu adalah amal ibadah. Kalau mereka tidak tahu, yang tahu baru orang sekarang, berarti pelakunya lebih tahu dibandingkan Nabi dan para sahabat. Dan ini berbahaya, bahkan mustahil. Atau Anda kata Nabi tahu dan para sahabat tapi nggak mau melakukannya, padahal nggak ada penghalang untuk itu. Berarti Nabi menyembunyikan ilmu, alias bermakna mengkhianati risalah atau wahyu. Dan ini juga mustahil. Teman-teman Salafi Wahabi ini kalau bicara seakan-akan terlihat berisi ya, bahwa makalah, riwayat ini dan itu, dan sekalipun membawa dalil Al-Quran dan hadis, jangan gampang terkesan, karena belum tentu menyentuh esensi. Kebanyakan justru muter-muter sampai mahalun niza, objek pembahasannya pun tidak ketemu. Ya kayak contoh barusan. Dengar ya teman-teman Salafi Wahabi, kalau kalian mengatakan amalan yang tidak dilakukan Nabi dan sahabat, padahal bisa dilakukan dan tidak ada penghalang saat itu, lalu sekarang dilakukan, maka konsekuensinya ada dua kemungkinan. Yang pertama, Nabi dan sahabat tidak tahu itu ibadah, berarti kita lebih tahu dan alim dari beliau-beliau. Yang kedua, Nabi dan sahabat tahu itu ibadah, tapi mereka menyembunyikan dan mengkhianati risalah dan wahyu. Yang mana dua kemungkinan ini adalah mustahil. Jadi intinya, amalan yang dibuat saat ini, tapi di zaman Nabi tidak ada, ya sudah jelas itu bid'ah. Oke, mari kita pakai konsep yang sama. Lalu bagaimana dengan konsep pembagian tauhid menjadi tiga? Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Pertanyaannya sederhana. Di zaman Nabi dan sahabat, apakah ada pembagian tauhid seperti itu? Apakah Nabi mengajarkan tauhid dengan istilah tiga kategori tersebut? Jawabannya jelas tidak ada kan? Dan bukankah untuk pembahasan tauhid saat itu benar-benar bisa dilakukan dan tidak ada penghalang? Untuk hal ini sepertinya kita semua sudah sepakat kalau saat itu tidak ada penghalang dan sangat-sangat dibutuhkan. Terlebih mengingat saat itu masih banyak orang jahiliyah, masih banyak orang kafir, dan masih banyak orang yang baru masuk dan mengenal Islam. Maka dengan konsep kalian sendiri harusnya muncul dua kemungkinan juga. Yang pertama, Nabi tidak tahu konsep pembagian ini. Berarti kalian lebih tahu ketimbang Nabi dan sahabat. Wah, bahaya dong ya. Dan ini mustahil seperti kata antum tadi. Yang kedua, Nabi dan sahabat tahu tapi tidak menyampaikannya. Wah, berarti Nabi dan sahabat menyembunyikan ilmu dan Nabi berkhianat dengan risalah serta wahyu. Ini juga mustahil kata antum. Jadi sebenarnya kalian ini sedang mempertontonkan kestandargandaan kalian atau kalian sedang bingung dengan konsep kalian sendiri. Sehingga nggak sadar kalian itu sedang memberikan rumus yang jadi bumerang untuk kalian sendiri. Allah yahdi.